Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang wakalah dan hawalah dengan anggota Maisha Syarabila, Dea Apriliani Putri, Fakri Dwi, Anika Rashida, Muhammad Hafiz Nur, Herdiansyah, Lutfia Amna, Asyifa Kamila, Vicky Firdaus, dan Erlangga Eki. Pembahasan pertama kita adalah wakalah. Pertama, kita membahas mengenai pengertiannya. Pemberian kuasa atau al-wakalah bermakna at-tafwid, yaitu penyerahan, pendelegasian, pemberian mandat. Secara umum, pemberian kuasa adalah suatu perjanjian di mana seseorang mendelegasikan atau menyerahkan suatu wewenang kepada seorang yang lain untuk menyelenggarakan suatu urusan, dan orang lain tersebut menerimanya dan melaksanakannya untuk dan atas nama pemberi kuasa. Pemberian kuasa kepada seseorang ini hanyalah menyangkut perbuatan hukum yang dapat diwakilkan saja dan lazimnya semua perjanjian atau akad yang dibuat sendiri oleh manusia. Lalu kita akan membahas mengenai rukun dan syaratnya. Untuk rukunnya yaitu adanya pemberi kuasa dan penerima kuasa. Dan syaratnya, syarat pada pemberi kuasa yaitu orang yang memberikan kuasa yang mempunyai kekuasaan atau berwenang ini untuk itu, dan dia cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Untuk cakap melakukan perbuatan hukumnya itu adalah dewasa, balik, tidak gila, dan tidak ditaruh di bawah pengampunan. Sedangkan penerima kuasa sama seperti orang pemberi kuasa, yaitu dewasa, balik, tidak gila, dan tidak ditaruh di bawah pengampunan. Selanjutnya syaratnya itu adalah hal-hal yang boleh dikuasakan, bahwa diketahui oleh penerima kuasa dan dapat dikuasakan, sebab dalam hukum Islam tidak semua perbuatan dapat dikuasakan kepada pihak lain. Adapun yang boleh dikuasakan adalah semua perjanjian atau akad yang boleh diperbuat oleh manusia seperti sewa menyewa, jual beli, membayar hutang, berperkara di depan pengadilan, berdamai, menghibah, sedekah, menggadaikan, pinjam meminjam, perkawinan, talak, mengurus harta, dan sebagainya. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai hadis-hadis tentang wakalah. Hadis-hadis ini digunakan sebagai dasar hukum dibolehkannya akad wakalah. Hadis yang pertama adalah hadis Bukhari yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Sulaiman bin Harbin, haddatsana Syu'bah an Salamah bin Kuhailin, sami'tu Aba Salamah bin Abdirrahman an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan atan Nabi sallallahu alaihi wasallam yataqaduhu fa'aghladu fahamma bihi ashabuhu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'uhu fa inna li sahibil haqqi maqalan thumma qala a'tu husina misla sinnihi qalu ya Rasulullahi illa amsala min sinnihi faqala a'tuhu fa inna min khairikum asanukum qado'a. Hadis ini berarti bahwa telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb, telah menceritakan kepada kami Syu'bah bin Salamah bin Kuhail. Aku mendengar Abu Salamah bin Abdurrahman dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ada seorang laki-laki yang datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menagih apa yang dijanjikan kepadanya. Maka para sahabat marah kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, biarkanlah dia karena bagi orang yang benar ucapannya wajib dipenuhi. Kemudian beliau berkata, berikanlah untuknya seekor anak unta. Mereka berkata, wahai Rasulullah, tidak ada kecuali yang umurnya lebih tua. Maka beliau bersabda, berikan kepadanya, karena sesungguhnya yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik menunaikan janji. Hadis riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah. Hadis Tirmizi. Haddatsana Muhammad bin Musanna, haddatsana Wahb bin Jaririn, haddatsana Syu'batu an Salamah bin Kuhailin an Abi Salamatan an Abi Hurairah anna rajulan taqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'aghlata lahu fahamma bihi ashabuhu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'uhu fa inna li sahibil haqqi maqalan thumma qala ishtaru lahu ba'iran fa'a'tuhu iyyahu fatalabuhu falam yajidu illa sinna
أفضل من سنه فقال اشتراه فأعطوه إياه فإن خيركم أحسنكم قضاء. حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل نحوه قال أبو عيسى هذا حديث حدثنا صحيح. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Muthanna, telah menceritakan kepada kami Wahab bin Jarir, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Salamah bin Kuhail, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah bahwa ada seseorang menuntut kepada Rasulullah SAW. Ia berbicara kasar kepada beliau. Para sahabat pun berusaha menghentikannya. Namun Rasulullah SAW mengatakan, biarkan ia karena ia memiliki hak berbicara. Kemudian beliau mengatakan, belikanlah seekor unta lalu berikanlah kepadanya. Mereka pun mencarinya, namun tidak mendapati seekor, kecuali seekor unta 1 tahun yang lebih baik dari unta 1 tahun miliknya. Lalu beliau mengatakan, belikanlah lalu berikan kepadanya, karena sesungguhnya sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam membayar, dalam kurung hutang atau pinjaman. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Salamah bin Kuhail seperti itu. Abu Isa berkata, hadis ini hasan sahih. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 1317 Al-Albani. Hadis riwayat Muslim. Hadasana Muhammad bin Bashar bin Usman al-Abdi. Hadasana Muhammad bin Ja'far. Hadasana Su'batu an Salama bin Kuhail an Abi Salama an Abi Hurairah qala kana li rajulin ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqa فغلد له فهم به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم وسلام إن لصاحب الحق مقا فقال له مستر له سنان فأتوه إياه فقال إن لا نجد إلا سنان هو خير من سنانه قال فاستروه فأتوه إياه فإن من خير كما أو خيركم أحسنكم قدعا. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar bin Usman al-Abdi, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Salamah bin Khail, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah. Dia berkata, seorang laki-laki pernah menagih hutang kepada Rasulullah SAW dengan cara kasar, sehingga menjadikan para sahabat tidak senang. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya orang yang berpiutang berhak untuk menagih. Kemudian beliau bersabda, berikanlah dia seekor unta muda, kemudian berikanlah kepadanya. Kata para sahabat, sesungguhnya kami tidak mendapat unta yang muda, yang adalah unta dewasa dan lebih bagus daripada untanya. Rasulullah SAW bersabda, belilah, lalu berikanlah kepadanya. Sesungguhnya sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam melunasi hutang. Selanjutnya, hawalah. Pengertian al-hawalah secara bahasa artinya al-intiqal, pindah, diucapkan hala anil ahdi, berpindah, berpaling, berbalik dari janji. Sedangkan secara istilah, definisi al-hawalah menurut ulama Hanafiyah adalah memindah al-naqlu, penuntutan atau penagihan dari tanggungan pihak yang berutang al-madin kepada tanggungan pihak al-multazim yang harus membayar utang. Dalam hal ini adalah al-muhal alaihi. Beberapa prinsip dari hawalah, yang pertama, tolong-menolong, kedua, tidak boleh menimbulkan riba, dan yang ketiga, tidak digunakan untuk transaksi objek yang haram atau maksiat. Selanjutnya adalah macam-macam hadis hawalah. Yang pertama dari hadis Al-Bukhari yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Muhammad bin Yusuf, hadatsana Sufyanu an Ibnu Dakwan an A'raji an Abi Hurairah radhiyallahu an. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala matlul ghani dhalamun wa man atbi'a ala maliin falyattabi', yang artinya telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ibnu Dakwan, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Menunda membayar hutang bagi orang kaya adalah kezaliman, dan apabila seorang dari kalian hutangnya dialihkan atau dipindahkan kepada orang kaya, hendaklah ia ikuti. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 2288. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang hadis Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Yahya bin Yahya qala qara'tu ala Maliki an Abi Zinadi an Arudi an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala matalun ani ya gulam wa idzat atbi'a ahadukum ala mali'in falyattaba'u. Hadatsana Ishaq bin Ibrahim akhbarana Aisyah bin Yunus wa hadatsana Muhammad bin Rifi'in hadatsana Abdul Razzaq qala jami'an hadatsana Ma'marun an Hamma ibni Munabbihin Abi Hurairah an ibni sallallahu alaihi wasallam bimithlihi. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya, dia berkata, saya baca di hadapan Malik dari Abu Zina dari Al-Araj dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mengulur-ulur waktu pembayaran hutang bagi yang mampu adalah kezaliman, dan jika piutang salah seseorang dari kalian dialihkan kepada orang yang kaya, maka terimalah. Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim telah mengabarkan kepada kami Isa bin Yunus, atau dalam jalur lain disebutkan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rafi, telah menceritakan kepada kami Abdul Razzaq, semuanya berkata telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Hammam bin Munabbih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti hadis di atas. Hadis riwayat Muslim nomor 1564. Baik, hadis selanjutnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Bunyinya adalah sebagai berikut. Hadatsana Abdullah bin Maslamah Al-Qanabi an Malik an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala matlul ghani zulmun wa idza utbi'a ahadukum 'ala al-mali'in falyatba'. Artinya, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah Al-Qanabi dari Malik, dari Abu Az-Zinad, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, penangguhan orang yang kaya dalam melunasi hutang adalah kezaliman, dan apabila salah seorang di antara kalian diikutkan atau hutangnya dipindahkan atau hiwalah kepada orang yang kaya, hendaknya ia mengikuti. Hadis riwayat Abu Daud nomor 3345. Selanjutnya adalah rukun-rukun hawalah. Menurut mazhab Hanafi, rukun-rukun hawalah hanya ijab dan qabul. Ijab dari muhil dan qabul dari muhal alaih. Sedangkan menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, rukun hawalah ada 6, yaitu 1. Muhil, yaitu orang yang berutang kepada pihak yang haknya dipindahkan. 2. Muhal, orang yang menerima pemindahan hak, pemberi pinjaman atau pemilik piutang yang wajib dibayar oleh pihak yang memindahkan hutang. 3. Muhal alaih, atau penerima akad pemindahan hutang. 4. Piutang milik muhal yang wajib dilunasi oleh muhil. 5. Piutang milik muhil yang wajib dilunasi oleh muhal alaih. Dan yang ke-6, sigot atau ijab dan qabul. Syarat-syarat hawalah. Berikut adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melaksanakan akad hawalah. Yang pertama yaitu adanya kerelaan para pihak yang melakukan akad. Yang kedua, piutang muhal harus diketahui dengan jelas, baik itu mengenai jumlah maupun jenisnya. Yang ketiga, hutang muhal alaih harus bersifat lazim. Yang keempat, adanya kesamaan jumlah hutang muhil kepada muhal dan piutang muhil kepada muhal alaih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.